Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mewakili dari kelompok Biotek terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra. Nama saya Aldi Hari Luciano. Kenalkan, nama saya Pranita Yuliani. Teman-teman semua, di kelompok metode pelaksanaan konstruksi khususnya di Biotek ini, kelompok kami mengambil praktiknya itu di Tugu Simpang 4 Mata Srimeng, yang dimana tugu ini sebenarnya sudah jadi, tapi tenang teman-teman, di sini ada review atau beberapa cuplikan video atau foto-foto yang nanti akan kami jelaskan. Jadi teman-teman sedikit tahu nih untuk penggalian fondasinya dan juga beberapa fondasi yang dipakai dan kedalaman fondasinya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke, kita masuk langsung ke video penggalian tanah, yakni menggunakan alat berat eskavator. Yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk penggalian tanah ini kita harus memikirkan tanah ini dibuang kemana. Jangan sampai mengganggu dari pekerja itu sendiri, apalagi mengganggu pengguna jalan. Dan juga harus kita melewati tahapan perencanaan dan tahapan persiapan sebelum kita masuk di penggalian tanah ini. Jadi setelah sudah dibantu sama alat berat dengan kedalaman lebih kurang 4 meter, juga tidak luput dibantu dengan pekerja yang menggunakan alat konvensional, alat manual seperti cangkul ataupun yang sejenisnya. Gunanya perapian galian ini agar untuk luas dari pondasi yang nanti akan dilakukan itu sesuai. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pengecoran full di dalam pondasi sumuran ini, kita ada melakukan pembuatan backcasting pondasi sumuran dan pengecoran ring pondasi sumuran. Setelah itu baru kita masuk pengecoran full di dalam pondasi sumuran. Jadi teman-teman, metode pelaksanaan konstruksi di dalam penggalian tanah ini kita menggunakan metode bottom up atau konvensional, yang dimana proses pengerjaan penggalian tanah sampai nanti selesai itu masih secara konvensional. Ini mengingat karena dengan metode ini bisa lebih menghemat biaya pengerjaan proyek ini teman-teman, dan efektif untuk mutu dan waktu dari proyek ini. Oke, kita masih melakukan proses pengecoran pondasi sumuran. Jadi di sini informasi untuk pondasi sumuran itu sendiri, tingginya itu 4 meter dan luas diameternya itu 3,4 meter. Informasi tambahan lagi teman-teman, sebelum kita tadi atau proses pengecoran ini, pastinya di dalam tanah penggalian tadi itu ada mengeluarkan air tanah. Dan air tanah ini teman-teman juga harus kita pikirkan, nanti itu bagaimana untuk mengeluarkannya. Maka dari itu, di proyek ini juga menyediakan pompa air. Jadi air tanah yang masih tergenang sebelum melakukan proses pembuatan pondasi itu akan dibuang terlebih dahulu. Oke, setelah kita sudah melalui proses pengecoran pondasi sumuran, masuk kita ke proses pengurukan tanah sekaligus pemadatannya. Jadi di sini kita menggunakan alat kompleks agar lebih baik dan sesuai dengan nantinya perencanaan untuk tugu itu sendiri. Oke, masih proses pengurukan tanah di pondasi sumuran. Jadi setelah pondasi sumuran ini teman-teman akan dilakukan pembuatan pondasi tapak. Jadi pondasi tapak ini datanya itu tingginya 1,2 meter dan lebarnya itu 2,5 meter.
itu pondasi tapanya sudah jadi ya teman-teman. Jadi di sini akan dilakukan kembali pengurukan tanah untuk pondasi tapanya dan dilakukan pemadatan tanahnya lagi menggunakan alat compact. Jadi kenapa pondasi sumuran ditambah lagi pondasi tapa agar nantinya tugu ini kokoh dan tahan sesuai dengan perencanaan. Oke, ini sudah mau masuk ke tahap-tahap akhir pembuatan tugunya teman-teman. Di sini para pekerja sibuk untuk mengecor sluf-sluf dari tugunya ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi beberapa untuk slufnya, dan ya terakhir ini tugu sudah siap untuk melakukan proses finishing kayak pengecatan, plaster, dan lain sebagainya. Dan setelah itu sudah bisa dilakukan pembersihan untuk puing-puing yang tidak digunakan lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila video ini belum bisa menjadikan informasi penuh untuk teman-teman mengetahui proses penggalian tanah untuk pondasi di dalam proses pengerjaan proyek pembuatan tugu ini. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.